So what are you thankful for? You'd think that'd be an easy question to answer. Yet, how often does the speed of life blind us? How often are the blessings we experience blurred by the chaos we walk in? While we're busy trying to keep up, do we fail to recognize all that we have to be grateful for? Of course we do. We're all guilty of it. Life has a way of chiseling away at a heart of gratitude. What if we could stop, pause in the moment, take a breath, take a beat, and recognize the incredible work of God which surrounds us? What if the intensity of the day-to-day could be stilled by the peace of thanksgiving? What if we could practice the words of Scripture and give thanks in everything? Perhaps these are the questions we need to ask ourselves. Maybe, if we look hard enough, we can see past everything life throws at us and see the beauty of a life spent giving thanks. So, what are you thankful for? Mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In the darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life
Ya, salam Bapak Ibu semua. Hari ini kita masuk lagi dalam khotbah seri Thanksgiving Month, dan tanggal 12 November 2023 saya akan membawakan tema tentang jangan menggerutu dari surat Filipi pasal 2 ayat 14 dan 15. Mari kita baca bagian ini bersama-sama. Filipi 2 ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sepanjang bulan November ini kami akan belajar tentang bagaimana kami mengucap syukur. Kami belajar tentang bagaimana kami hidup dalam spirit pengucapan syukur, dan ini akan menjadi satu bagian hidup kami, bagian yang menjadi kebiasaan hidup kami, habit kami. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah lebih dahulu memberkati hamba, memberkati semua Bapak Ibu yang mendengarkannya, baik secara online maupun secara in person. Terpujilah namamu Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, ada kisah yang menarik dari Departemen Kepolisian Arizona ketika mereka beberapa tahun yang lampau mengalami masalah dalam hal tugas mereka. Tugas mereka bertambah banyak, tapi anggota polisi semakin berkurang. Nah, di tengah-tengah situasi itu muncullah satu kelompok orang yang berniat untuk volunteer. Mereka menyumbang truk, mereka menyumbang tenaga, mereka menjadi pasukan gratis yang kemudian berkembang menjadi pasukan 68 yang diakui secara nasional. Yang menarik dari pasukan 68 ini menurut Sersan Donovan adalah dia katakan bahwa para volunteer ini mereka tidak mengeluh. Mereka tidak sama seperti polisi bayaran, mereka tidak dibayar tapi mereka tidak mengeluh. Mereka benar-benar datang untuk membantu kami, membantu para polisi. Bapak Ibu, hal yang sama terjadi dalam hidup orang Kristen. Kita semua terikat kadang-kadang kepada legalisme, kepada religiositas, bekerja untuk Tuhan. Namun seringkali kita sampai kepada titik di mana kita merasa boring, kita merasa tidak ada gunanya, atau kita mulai merasa mencapai ke titik di mana kita mulai menggerutu, kita mulai mengomel, kita mulai mengeluh tentang betapa sulitnya bekerja bagi Tuhan. Sehingga firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi merupakan pesan untuk kita selama Thanksgiving Month. Jemaat di Filipi adalah jemaat yang murah hati. Mereka terkenal suka memberi, suka menolong orang, dan Rasul Paulus memuji mereka oleh karena kemurahan hati mereka. Namun ada kemungkinan beberapa dari jemaat itu mereka suka menggerutu. Nah, Paulus tahu apa akibat kalau orang hidup dalam sikap menggerutu. Beberapa tahun sebelumnya Paulus ini meninggalkan jemaat di Korintus dan mengingatkan mereka sebagai jemaat yang suka menggerutu. Dan itu sangat berbahaya. Paulus mengingatkan bagaimana bahayanya sikap menggerutu ini atau kebiasaan untuk menggerutu ini. Khususnya dia memberi contoh bagaimana waktu orang Israel berada di padang gurun, di padang belantara. Mereka berulang kali membangkitkan kemarahan Tuhan karena gerutuan mereka. Karena itu saya ingin kita melihat 3 hal dalam bagian ini. Yang pertama, mari kita lihat apa arti kata menggerutu atau bersungut-sungut. Ada 2 kata Ibrani yang dipakai untuk kata menggerutu atau bersungut-sungut. Nah, kata yang pertama, kata menggerutu atau bersungut-sungut ini dipakai dalam bahasa Ibrani lun. Kata lun ini berarti berkeluh kesah, komplain, bersungut-sungut dengan sikap muka yang ditekuk dan marah dan penuh rasa tidak hormat. Nah, inilah yang dimaksud Bapak Ibu dalam kitab Keluaran tentang sikap bangsa Israel yang tidak hormat kepada para pemimpinnya. Mereka tidak tunduk kepada para pemimpinnya, bahkan kepada Tuhan dengan sikap gerutuan yang menjengkelkan. Nah, yang kedua, kata anan. Kata anan ini dipakai sama seperti komplain, murmur, dan dalam Alkitab hanya dipakai 2 kali kata anan ini.
Kedua-dua kata kerja ini dipakai dalam arti menyatakan seseorang yang sedang mengeluh, komplain, dan hal itu telah menjadi gaya hidup mereka yang permanen atau bisa juga sementara. Nah, ini dua ayat ini disebutkan dalam Bilangan pasal 11 ayat 1, saya bacakan untuk kita. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut, dipakai kata anan, di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Kata yang kedua dipakai dalam Ratapan 3 ayat 39, demikian bunyinya. Mengapakah orang hidup harus bersungut-sungut, anan, ketika dia dihukum atas dosa-dosanya? Bapak Ibu lihat ada relasi antara kata anan, antara kata menggerutu ini dengan hukuman. Karena ini sudah menjadi gaya hidup. Nah, apa artinya kira-kira Bapak Ibu sebagai orang percaya kita tidak boleh menggerutu? Atau orang katakan mengeluh, loh. Kalau begitu bagaimana? Apakah menggerutu sama dengan mengeluh? Bagaimana mungkin kita tidak mengeluh kepada Tuhan, terus kepada siapa kita mengeluh? Bukankah dalam Alkitab banyak tokoh Alkitab, pemazmur, Daud, tokoh-tokoh Alkitab yang terkenal, hamba-hamba Tuhan yang terkenal seperti misalnya seperti Musa, seperti Ayub, seperti Elia. Mereka tuh mengeluh kepada Tuhan ketika mereka dalam pelayanannya mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Nabi Yeremia, mereka melakukan keluhan itu dalam doa mereka atau dalam mazmur yang mereka tulis. Nah, Bapak Ibu, ada perbedaan yang boleh dikatakan hakiki yang mendasar antara menggerutu dan mengeluh. Nah, dalam Ratapan 2 ayat 19, dalam Mazmur 6 ayat 6 dikatakan, mereka mengeluh. Banyak mazmur yang berisikan keluhan para pemazmur. Nah, yang membedakan kedua hal ini, intinya adalah orang Kristen boleh mengeluh, tapi tidak boleh menggerutu. Letak perbedaannya adalah pada tujuan dan pada motivasi melakukannya. Orang yang menggerutu biasanya, Bapak Ibu, mereka ini marah kepada Tuhan. Mereka marah kepada Tuhan dan mereka bukan datang untuk membicarakan masalah mereka kepada Tuhan. Orang yang mengeluh, ya, kita lihat bedanya. Orang yang mengeluh akan datang ke hadapan Tuhan dengan segala macam keluh kesahnya. Orang yang menggerutu biasanya datang kepada Tuhan, mereka berbicara untuk menuduh Tuhan kepada orang lain tentang betapa tidak adilnya Tuhan. Mereka bisa datang ke hadapan hadirat Tuhan atau datang kepada orang lain untuk mengeluhkan tentang ketidakadilan Tuhan. Betapa mereka marah kepada Tuhan, betapa mereka jengkel kepada Tuhan, berapa mereka kecewa kepada Tuhan. Nah, orang yang menggerutu ini bersifat egosentris. Karena apa? Tuhan yang salah, saya benar, saya tidak pernah salah. Malah mereka mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa ini terjadi, sebagai penekanan terhadap ketidakadilan Tuhan. Bukan kepada dosa mereka, tidak sama sekali. Tetapi sebaliknya, orang yang mengeluh, dia berpusatnya kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud. Bapak Ibu lihat, Daud sering berkeluh kesah. Dia mengubah gubahan mazmurnya dan menyampaikan keluhan dia kepada Tuhan tentang berbagai hal. Pemazmur berkeluh kesah kepada Tuhan, sedangkan penggerutu Bapak Ibu melakukan di luar hadirat Tuhan. Dan inilah letak perbedaan yang hakiki dari menggerutu dan mengeluh. Sehingga ini anjuran saja Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa mengucap syukur, kalau dari bibir mulut kita tidak bisa keluar ucapan syukur karena kemalangan, karena penderitaan, karena masalah, karena pergumulan hidup yang sedang kita hadapi, setidaknya mengeluhlah kepada Tuhan di hadapan hadiratnya. Allah mengerti kelemahan kita, Dia mengerti keterbatasan kita, Dia mengerti kekurangan kita, Dia mengerti kekuatan kita tidak seberapa. Karena Dia Allah yang sungguh peduli terhadap kehidupan Anda dan saya. Sehingga stop menggerutu, berhenti menggerutu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin melihat mengapa kira-kira Tuhan itu dalam semua bagian firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, Allah benar-benar membenci dosa menggerutu ini. Bahkan kalau kita lihat orang yang melakukan dosa menggerutu ini dihukum Tuhan dengan sangat luar biasa. Tapi mengapa? Mengapa Allah benar-benar membenci dosa menggerutu ini?
Saya mencatat paling tidak ada 4 hal, 4 alasan. Ada banyak alasan, tapi saya cuma mencatatnya 4 hal. Mengapa Allah sungguh membenci dosa menggerutu? Yang pertama, Bapak Ibu, orang yang menggerutu sebenarnya mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan dan mereka senang untuk mempersalahkan Tuhan. Mereka memilih untuk mendengarkan dirinya sendiri. Mereka memilih mendengarkan hati nurani mereka yang terbatas, yang bodoh, yang penuh dengan keberdosaan. Mereka mengira mereka lebih tahu daripada Tuhan. Bapak Ibu bisa baca dalam Ulangan pasal 1 ayat 27. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya dimusnahkan. Bapak Ibu lihat, orang yang menggerutu mereka tidak mau mendengar suara Tuhan. Mereka senang untuk mempersalahkan Tuhan. Dalam Ulangan 1 tadi, mereka katakan Tuhan membenci kita. Bapak Ibu, bagaimana mungkin Tuhan melepaskan kamu dan membenci kamu pada saat yang bersamaan? Nah, hati yang menggerutu, hati yang bersungut-sungut ini lahir dari ketidakpuasan terhadap Tuhan, terhadap karakter Tuhan, terhadap kasih Tuhan, terhadap kesetiaan Tuhan, terhadap kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Keluaran 16 ayat 8 katakan, lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tapi apa? Tapi kepada Tuhan. Musa ingin menegaskan kepada bangsa Israel bahwa ketika kamu bersungut-sungut, kamu tidak sedang bersungut-sungut kepada Musa sebagai pemimpin, tapi kamu sedang bersungut-sungut kepada Tuhan sendiri. Bapak Ibu, bangsa Israel ini bangsa yang tidak puas dengan kondisi hidup mereka. Mereka bangsa pilihan Tuhan, mereka dikasihi Tuhan luar biasa, mereka istimewa Bapak Ibu. Tapi mereka tidak puas dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu lihat apa yang terjadi ketika mereka di padang gurun. Tuhan mendengar tangisan mereka, karena itu Tuhan sendiri yang membawa keluar mereka dari tanah Mesir sesudah 400 tahun masa perbudakan. Dibawa keluar Tuhan dengan tangan yang kuat Bapak Ibu. Tuhan membebaskan mereka karena Tuhan mendengar jeritan mereka dalam tekanan yang berat di Mesir. Tapi mereka menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap pimpinan Allah. Sikap mereka dalam menggerutu secara tidak langsung mengatakan, Tuhan, aku gak suka kamu pimpin aku. Mereka menyesali pimpinan Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu. Bayangkan, menyesali pimpinan Tuhan. Itulah sikap menggerutu, Bapak Ibu. Sehingga ketika kita menggerutu sama seperti bangsa Israel, kita tidak suka pimpinan Tuhan, kita menolak pimpinan Tuhan. Kita menolak Tuhan sebagai pemimpin yang mengatur jalan hidup saya. Bapak Ibu, menggerutu juga menggambarkan orang yang salah perspektif, Bapak Ibu. Bangsa Israel ini lupa bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari tanah perbudakan. Tapi justru ketika mereka sampai di padang gurun, apa yang mereka katakan, Bapak Ibu? Belum juga jauh dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Apa yang mereka katakan? Lihat, kami sekarang rindu, kami sekarang teringat akan ikan, akan sayur mayur, akan daging, akan bawang bombay, akan ini itu yang kami makan di tanah Mesir. Lihat apa sekarang kami makan, Bapak Ibu. Padahal mereka lupa daratan. Padahal mereka lupa, mereka mengeluh, mereka menangis, mereka menjerit, mereka begging supaya Tuhan melepaskan mereka. Tapi ketika Tuhan melepaskan mereka, membawa mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka lupa daratan. Benar-benar lupa daratan. Bangsa Israel ini tidak ingat apa yang baru saja terjadi di sana. Baru saja terjadi di tanah Mesir. Mereka, orang yang lupa daratan ini biasanya suka melebih-lebihkan situasi yang terjadi. Karena apa? Mereka lupa. Mereka lupa apa yang baru saja Tuhan buat untuk membebaskan mereka. Bapak Ibu, betulkah mereka tidak membayar apa-apa? Betulkah mereka makan gratis ketika mereka tinggal di tanah Mesir? Kita tahu tidak, itu sama sekali tidak benar. Bukankah mereka hidup sengsara di tanah Mesir? Mereka tidak hidup enak. Bukankah Israel diperbudak di tanah Mesir? Bukankah hak kemanusiaan mereka dirampas? Bukankah mereka diminta untuk mencari jerami sendiri untuk membuat batu bata untuk membangun kota yang diperintahkan oleh Firaun, Bapak Ibu? Tapi mereka lupa semua itu. Mereka lupa daratan. Mereka mempersalahkan Tuhan.
Tapi memang itulah ciri orang yang suka menggerutu. Orang yang suka menggerutu lupa tentang berkat Tuhan. Ketika mereka mengalami penderitaan, mereka melihat sebagai kesalahan Tuhan. Orang bisa lupa tentang semua penderitaan yang mereka alami di masa lampau hanya untuk menekankan Tuhan yang salah dan orang lain yang salah. Menggerutu membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu Tuhan sangat marah dengan dosa ini. Tuhan sangat membenci dosa ini. Mazmur 106 ayat 25 katakan, mereka menggerutu di kemahnya dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu lihat, orang yang menggerutu susah mendengar suara Tuhan. Mengapa? Karena dalam hati mereka panas. Hati mereka penuh dengan negative thinking. Hati mereka penuh dengan disetting untuk mempersalahkan Tuhan. Tidak puas dengan Tuhan. Tidak puas dengan berkat Tuhan yang mereka terima. Semuanya yang mereka pikir, oh Tuhan salah. Oh Tuhan gak benar. Oh Tuhan buat gak adil. Sehingga mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi, Bapak Ibu. Karena hati mereka penuh dengan hal-hal yang negatif tentang Tuhan. Mereka membenarkan emosi mereka, keberdosaan mereka. Sehingga bagaimana Tuhan mau berbicara kepada orang yang seperti ini? Kalau kita menggerutu tentang Tuhan tidak adil, Tuhan pilih kasih, Tuhan tidak peduli. Wah, tentu kita tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Adakah dalam hati kita senang menggerutu karena kita senang untuk mempersalahkan Tuhan dan tidak mau mendengar suara Tuhan? Kalau itu sedang terjadi, maukah kita belajar bertobat dari bagian ini? Bapak Ibu, saya punya satu gambaran yang menarik yang merupakan ilustrasi yang cocok sekali dari poin yang pertama ini. Apa itu Bapak Ibu? Bapak Ibu lihat Keluaran 16 ayat 15. Saya baca sebentar untuk kita. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ayat 31. Umat Israel menyebutkan namanya mana, warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel mengeluh tentang apa yang mereka makan di padang gurun, Tuhan dengan murah hati Bapak Ibu menyediakan makanan untuk mereka tiap hari selama 40 tahun di padang gurun. Dan dengan cara apa? Menjatuhkan roti mana dari langit setiap hari. Bapak Ibu, apa artinya mana? Orang pikir oh mana itu artinya roti madu. Tidak Bapak Ibu. Kata mana dalam bahasa harafiah, dalam bahasa Ibrani artinya apa itu? Apa ini? Nah, mereka makan roti mana itu artinya mereka makan apa itu, apa ini setiap hari selama 40 tahun. Bapak Ibu, dengan bersungut-sungut, mengeluh sepanjang waktu, mereka tidak pernah memahami dan menghargai uluran tangan Tuhan yang memberi mereka makan dengan kemurahan hati. Jika mereka ini adalah orang-orang yang mau lembut hati mendengar suara Tuhan, tidak mempersalahkan Tuhan, menghargai Tuhan, puas dengan pemberian Tuhan, yang telah melepaskan mereka dari perbudakan dari tanah Mesir, memberi mereka makan di padang gurun, mungkin mereka akan menamai roti itu bukan roti mana. Mungkin mereka akan menamai roti itu dengan sesuatu yang lebih spesial, sesuatu yang lebih bermakna, sesuatu yang menunjukkan rasa ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Misalnya, oh namanya roti blessing, atau namanya roti itu gift, charis, atau namanya mungkin diamond, precious. Tidak. Roti itu dinamai mana artinya apakah ini, apakah itu. Karena apa? Karena mereka tidak pernah mendengarkan suara Tuhan dan mereka mempersalahkan Tuhan. Bapak Ibu, itulah sebabnya Tuhan benar-benar membenci dosa menggerutu. Alasan yang kedua mengapa Tuhan benar-benar membenci dosa menggerutu. Orang yang suka menggerutu bersifat egois dan memiliki hati yang busuk. Yudas 1 ayat 16 katakan, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Bapak Ibu lihat, mereka suka menggerutu,
Dari bibir mulut mereka itu keluar hal-hal yang keluar dari hawa nafsu mereka, perkataan yang bukan-bukan, menjilat untuk mendapatkan keuntungan. Bapak Ibu lihat, keluar kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang bukan-bukan. Karena apa? Karena hati mereka, semua ini datang dari hati yang belum bertobat, Bapak Ibu. Bayangkan, Tuhan sendiri mengatakan bahwa orang yang hidup dalam menggerutu, yang menjadikan Anan menggerutu sebagai gaya hidupnya, adalah orang-orang yang hidup berdasarkan hawa nafsu seperti Yudas 1 ayat 16. Artinya mereka belum bertobat. Kalau kita masih suka menggerutu, menjilat orang demi mendapatkan keuntungan pribadi, maka mungkin kita belum pernah dilahirkan kembali. Banyak orang Kristen mengaku, oh aku udah born again Bu Sarah, aku sudah lahir baru. Tapi hidup mereka sama sekali tidak menunjukkan bahwa mereka born again. Tidak sama sekali ada buah pengucapan syukur. Tidak sama sekali ada buah kasih kepada Tuhan, kasih kepada sama. Yang adalah ada komplain, menggerutu, marah, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain. Karena apa? Sebenarnya mulut mereka, kata-kata kotor yang keluar, itu datang dari hati yang belum bertobat. Kalau orang sudah born again, salah satu indikasinya adalah apa? Mereka suka memuji Tuhan. Mereka tidak memiliki hati yang egois, hati yang busuk. Hati mereka telah dibaharui, karena itu yang keluar dari bibir mulut mereka adalah kata-kata pujian kepada Tuhan. Sehingga kalau yang keluar adalah kata-kata yang kotor, hawa nafsu, yang berisi hawa nafsu, menjilat orang dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan, mungkin itu berasal dari hati yang belum bertobat, belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa Tuhan membenci dosa menggerutu? Tuhan membenci dosa menggerutu karena apa? Orang yang suka menggerutu selalu mengkambing hitamkan kesulitan yang dialaminya sebagai kesalahan orang lain. Mereka tidak hanya mempersalahkan Tuhan, Bapak Ibu. Mereka mempersalahkan orang lain, mereka menuduh orang lain. Mereka senang untuk mencari tahu, oh itu gara-gara istri saya. Saya menderita ini gara-gara suami saya. Saya menderita sampai hidup saya susah ini gara-gara anak saya, gara-gara orang tua saya. Gara-gara teman kerja saya, gara-gara sahabat saya, gara-gara pendeta saya, gara-gara si A, si B, si C. Tidak pernah salahnya. Mereka tidak pernah melihat kepada kesalahan diri mereka sendiri. Mereka melihat selumbar di mata orang lain, tapi mereka tidak melihat balok yang besar di mata mereka sendiri. Mereka tidak pernah melihat kesusahan, penderitaan, masalah sebagai kaca untuk bercermin, mengoreksi diri, sebagai kaca untuk bertobat dari dosa-dosanya, atau melihat itu dari kacamata Tuhan. Tidak. Mereka senang untuk mencari tahu, oh ini karena kesalahan si A, si B, si C, dan sebagainya. Yang mereka buat adalah mencari siapa yang akan dijadikan kambing hitam. Bilangan 21 ayat 5 katakan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan siapa? Musa sebagai pemimpin. Mengapa kamu, maksudnya Musa, memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini, sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Keluaran 17 ayat 3 mereka katakan, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau, Musa disalahkan, memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan. Bapak Ibu bayangkan, Musa ini manusia yang paling lembut hati dalam dunia ini. Tuhan sendiri mengatakannya. Tapi Musa ini menjadi sasaran, menjadi kambing hitam. Mereka, apapun yang mereka alami, mereka mempersalahkan Musa. Mereka menuduh bahwa Musa ingin membunuh mereka dan anak-anaknya. Bapak Ibu bisa bayangkan siapa Musa, Bapak Ibu. Musa ini tinggal dalam keluarga istana. Musa ini hidup senang, Bapak Ibu. Tapi Tuhan memanggilnya mengorbankan dirinya, keluarganya, untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi mereka mempersalahkan Musa. Itulah Tuhan membenci dosa menggerutu, karena dosa menggerutu selalu mempersalahkan orang lain. Yakobus 5 ayat 9 katakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling apa? Mempersalahkan. Lihat ini, bersungut-sungut dan mempersalahkan. Ini selalu berjalan bersamaan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya di-call oleh seorang ibu yang menangis sedih karena anaknya ini mau bunuh diri.
Dan waktu itu yang membuat ibu ini sedih karena anaknya katakan, saya ini mau bunuh diri karena kesalahan kamu. Karena kamu membuat ini di masa lalu saya. Saya mau bunuh diri. Bapak ibu, saya tahu ibu ini berkorban untuk anaknya. Ibu ini melakukan apa saja yang terbaik. Uang, harta, apa saja. Waktunya, tenaganya untuk anak-anaknya. Tapi ketika dia mau bunuh diri, dia katakan ini karena kesalahan kamu. Bapak ibu, ini berasal dari hati yang busuk, hati yang tidak mau bertobat. Hati yang sungguh-sungguh sebenarnya tidak pernah born again, yang senang untuk mempersalahkan orang lain. Menggerutu, marah kepada orang lain, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain. Sehingga Bapak Ibu, Tuhan sangat membenci dosa menggerutu. Apa alasan yang keempat? Orang yang suka menggerutu sesungguhnya sedang mencobai Tuhan Allah. Bapak Ibu, ini mengerikan. Ketika kita menggerutu dan menggerutu menjadi gaya hidup kita, kita sedang mencobai Tuhan Allah. Mazmur 78 ayat 18 katakan, mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Ulangan 6 ayat 16 katakan, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Bapak Ibu lihat, dosa menggerutu ini sebenarnya benar-benar dibenci oleh Tuhan karena ketika kita menggerutu kita sedang mencobai Tuhan. Bagaimana caranya seseorang mencobai Tuhan, Bapak Ibu? Bagaimana bisa kita ini mencobai Tuhan? Dengan menggerutu, dengan menghina Tuhan, dengan mempersalahkan Tuhan, dengan bersungut-sungut atas karakter Tuhan, ketidakadilan Tuhan, kasih Tuhan, hukuman Tuhan dan sebagainya, kemahakuasaan Tuhan. Bapak Ibu, dengan melakukan ini, kita manusia berpikir bahwa Tuhan dapat dipermainkan, diolok-olok sebagai bahan lelucon, mempersalahkan Tuhan atas hal-hal buruk yang terjadi dalam dunia ini, bahkan dalam hidup kita. Saya lihat ada satu contoh menarik dari kisah yang diangkat oleh Dr. James Dobson. Ketika seorang muda menanyakan kepadanya dengan menulis surat. Suratnya itu sangat sedih, dia tulis begini. Dr. James Dobson, 4 tahun lalu saya berkencan dengan seorang pria dan akhirnya hamil di luar nikah. Saya sangat terpukul, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa engkau membiarkan hal ini terjadi pada saya? Bapak Ibu, bodoh bukan? Kamu yang pacaran, kamu yang memilih untuk hamil di luar nikah. Lalu kamu mempersalahkan Tuhan, inilah mencobai Tuhan Allah Bapak Ibu. Ada contoh kedua, Susan Smith, seorang ibu berasal dari South Carolina. Dia mendorong kedua putranya ke dalam danau sehingga keduanya meninggal dunia, kedua anaknya. Ketika dia diwawancara dan dia disuruh untuk menulis apa yang terjadi, dia katakan begini, saya jatuh ke titik terendah ketika saya membiarkan anak-anak saya tenggelam. Saya mulai berlari dan berteriak dan bertanya, ya Tuhan, apa yang telah saya lakukan? Mengapa Tuhan engkau membiarkan hal ini terjadi? Bapak Ibu, dia sendiri yang mendorong anaknya. Dia mempersalahkan Tuhan. Inilah mencobai Tuhan Allah. Ketika kita menggerutu dan mengeluh secara tidak wajar, mempersalahkan Tuhan. Kita sedang mencobai Tuhan Allah. Sehingga kira-kira apa konsekuensinya kalau kita mencobai Tuhan Allah? 1 Korintus 10 ayat 10 katakan, dan jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak Ibu lihat, hukuman Tuhan terhadap orang yang melakukan mencobai Tuhan jelas dibinasakan oleh malaikat maut. Yakobus 5 ayat 9 katakan, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu apa? Jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saya ingin Bapak Ibu lihat salah satu video ini untuk kita simak bersama-sama. Are you a Christian? Am I a Christian? Okay. I'm in Manchester right now. You're asking me questions about God, okay? Let me tell you this. Stop talking to me, sir. Have a nice day. Just pray for me, please. I made some pretty out of line comments. Qatar was the first comment of it. But the Bible says, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Watch out! Judgment is coming!
Bapak Ibu lihat video ini. Tuhan tidak segan-segan menghukum dan membinasakan orang-orang yang mencobai Tuhan, mengolok-olok Tuhan, bersungut-sungut, menggerutu, mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain, dan menodai nama Tuhan dan kebesarannya. Bapak Ibu, kalau begitu pertanyaannya untuk kita yang terakhir. Bagaimana caranya agar kita bisa menang dari dosa sungut-sungut, dari dosa menggerutu ini? Bagaimana caranya supaya kita bisa merdeka dari dosa ini? Khususnya, kata Anan tadi, kalau ini telah menjadi habit dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mencatat paling tidak ada 5 hal yang perlu kita buat. Kalau kita mendapati dari beberapa ciri itu, kita sedang hidup dalam dosa menggerutu. Yang pertama, mungkin kita perlu dilahirkan kembali. Mungkin selama ini kita mengaku aku sudah Kristen, tapi sebenarnya kita hanya Kristen KTP. Kita Kristen palsu. Karena itu kita hidup dalam bersungut-sungut. Karena salah satu tanda orang yang sudah dilahirkan kembali, dia tidak senang hidup dalam bersungut-sungut. Anan telah menjadi habit dalam hidup kita karena kita sendiri belum pernah dilahirkan kembali. Tapi kalau sampai kita katakan yakin, saya sudah dilahirkan kembali. Mungkin kalau kita masih hidup dalam menggerutu, kita harus melakukan langkah yang kedua. Apa itu Bapak Ibu? Kita didoakan pelepasan dari dosa menggerutu ini. Karena Tuhan sangat membenci dosa ini Bapak Ibu. Mintalah hamba Tuhan untuk mendoakan Bapak Ibu, melepaskan kita dari ikatan dosa menggerutu. Yang ketiga, masuklah, berusaha dengan amat sangat, masuklah dalam pengenalan akan Tuhan. Lebih dalam lagi, melalui relasi pribadi dengan Tuhan, melalui membaca firman Tuhan, melalui waktu-waktu intim dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, dan belajar lagi dari pengalaman-pengalaman pribadi kita di masa lalu, bagaimana Tuhan telah menolong kita, sehingga kita tidak hidup dalam menggerutu. Langkah yang keempat, coba hitung semua kebaikan Tuhan. Belajar melihat kesaksian-kesaksian hidup orang-orang sekeliling kita. Belajar melihat kesaksian hidup para hamba Tuhan yang hidup dalam masa perjanjian lama, perjanjian baru. Bagaimana mereka hidup dalam ucapan syukur. Yang menginspirasi kita. Bahkan mungkin dari pengalaman orang-orang sekitar kita, termasuk pengalaman kita di masa lalu, pengalaman orang tua kita. Yang hidup dalam pengucapan syukur, hidup bagaimana melihat kebesaran Tuhan terjadi dari waktu ke waktu. Sehingga kita tidak menggerutu. Mungkin kita perlu mencatat, kita perlu menulis, kita perlu merekam. Sehingga ketika kita tergoda untuk menggerutu, kita lihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan yang terakhir, gantilah gertuan kita dengan nyanyian syukur kepada Tuhan tiap kali. Sama seperti orang yang mau berusaha berhenti merokok, biasanya disarankan untuk mensubstitutnya misalnya dengan permen atau sesuatu yang lain. Mari kita berusaha untuk menggantikan gerutuan. Tiap kali kita mau menggerutu, putar lagu pujian. Nyanyikan pujian yang kita sukai. Sehingga kita berhenti untuk menggerutu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, selama ini mungkin kami telah bodoh. Kami telah melakukan gerutuan. Bahkan gerutuan tidak saja menjadi hal yang sering kami lakukan. Tapi telah menjadi habit kami. Menjadi anan, menjadi gaya hidup kami, lifestyle kami. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan ampuni kami. Tidak hanya berhenti selama masa Thanksgiving month ini Tuhan, tidak. Tapi ini menjadi gaya hidup kami untuk bersyukur, menggantikan gerutuan kami dengan bersyukur. Karena Engkau benar-benar membenci dosa menggerutu. Tolonglah kami, lepaskan kami. Hamba berdoa jika ada di antara Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan mereka masih diikat dengan dosa menggerutu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lepaskan mereka. Lepaskan ikatan ini dari mereka. Lepaskan dosa menggerutu ini dari mereka. Jika ada di antara kami yang mendengar firman Tuhan ini. Dan mendapati bahwa dirinya belum pernah born again. Belum pernah lahir baru. Sehingga gerutuan itu menjadi gaya hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bawa mereka. Membuka hati mereka. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka bebas dari sikap gerutuan. Hidup mereka penuh dengan ucapan syukur. Hamba berdoa supaya Tuhan tolong kami. Selangkah lebih maju lagi dalam pengenalan kami kepadamu. Sehingga makin kami mengenal Engkau, makin kami tahu betapa besar kasih-Mu, makin kami bersyukur kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya berdoa supaya kita diberkati dengan bagian firman Tuhan hari ini.
sebagaimana saya juga telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan tentang jangan menggerutu. Kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita menundukkan kepala kita dan mengangkat hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.